Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati Surtiasi. Saya dari TK Haruman I Love You Kota Bandung. Saya akan membawakan dongeng yang berjudul Gina, kamar kamu itu loh. Baiklah, mari kita saksikan bersama-sama. Kukuruyuk. Gina yang sedang tertidur akhirnya terbangun. Sudah pagi ternyata. Jam berapa ini? Aku akan segera siap-siap ke sekolah. Akhirnya Gina pun melempar selimutnya tadi dan tidak membersihkan atau membereskan tempat tidurnya. Dia segera ambil air wudhu, sholat, mandi, makan, dan berangkatlah ke sekolah. Aku akan berangkat sekarang. Tidak terasa, akhirnya jam pulang sekolah pun tiba. Gina pun pulang ke rumahnya. Assalamualaikum. Dan dia melemparkan tasnya kemana saja. Dia membukakan bajunya, dilemparkan kemana saja di dalam kamarnya. Setelah itu, dia fokus untuk mengerjakan tugas dari sekolahnya. Aduh, aku banyak sekali tugas. Aku harus membaca, mengerjakan, dan menulis tugasnya. Harus sangat sibuk sekali. Akhirnya Gina pun fokus mengerjakan tugas. Tiba-tiba datanglah ibunya. Gina sayang, kamu sedang apa? Lihat Ma, aku sedang mengerjakan tugas. Oh, kamu sedang mengerjakan tugas. Tapi Gina, coba deh kamu lihat. Lihat kamarmu ini. Apakah kamu tidak risih? Risih? Kamarku risih begitu? Tidak, aku tidak risih. Pokoknya Mama jangan ganggu aku dulu. Aku mau mengerjakan tugas. Ibunya, ya sudah, kalau kamu tidak risih, Mama pergi dulu ya. Gina pun akhirnya melanjutkan tugasnya. Sibuk mengerjakan tugas sampai larut malam. Tidak terasa waktu berjalan hingga tibalah waktunya Gina untuk tertidur. Akhirnya Gina pun tidur, tapi dia tidak membereskan terlebih dahulu kasurnya. Dia langsung saja tertidur. Akhirnya Gina pun tertidur di kasurnya yang begitu nyaman. Ketika Gina sedang tertidur, terdengar suara yang tidak asing. Suaranya begini. Ternyata datang segerombolan nyamuk yang mengganggu tidurnya Gina. Gigit, gigit, gigit. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh ini apa? Ternyata banyak nyamuk. Aduh, mengganggu saja. Tapi Gina tetap melanjutkan tidur. Dia menutup wajahnya dengan selimutnya. Aduh, aku pokoknya mau tidur. Banyak nyamuk. Tapi aku harus tidur, besok mau sekolah. Akhirnya Gina tertidur. Keesokan harinya, ketika Gina terbangun, ternyata dia merasa badannya begitu panas dan begitu pusing. Aduh, badanku pusing. Badanku juga panas. Mama, badanku begitu lemah. Aduh, ibunya baru saja datang. Gina, ada apa denganmu? Mama, aku tidak tahu, badanku begitu panas. Kepalaku juga begitu pusing. Akhirnya ibunya Gina membawa Gina ke rumah sakit. Gina dan ibunya pun pergi ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, mereka pun bertemu dengan dokter.
Dokter, dokter, tolong periksa anakku. Anakku begitu panas, demam sejak tadi malam. Akhirnya dokternya pun memeriksa Gina. Setelah diperiksa, ternyata Bu Dokter bilang begini, aduh anak manis, badanmu begitu panas. Dan ketika Ibu Dokter mengecek darahnya, ternyata trombositnya sangat rendah. Ternyata setelah diperiksa, Gina terkena penyakit demam berdarah. Kata dokter begini, Gina, anakku yang manis, ternyata kamu terkena demam berdarah. Badanmu digigit oleh banyak nyamuk demam berdarah. Kamu harus lebih menjaga kebersihan di kamarmu ya. Akhirnya Gina dan ibunya pun pulang ke rumahnya. Ketika pulang ke rumahnya, akhirnya Gina menangis. Ibu, mama, aku badannya malah tidak enak seperti ini. Gina, dengarkan kata dokter tadi apa? Iya ma, aku dengar ternyata aku digigit oleh nyamuk. Nah Gina, menurut Gina, kira-kira nyamuknya datang dari mana ya? Mama, waktu kemarin kan mama bertanya padaku apakah aku risih dengan kamarku. Jika aku lihat sekarang, benar ya ma, lihat kantongku berada berserakan di mana saja. Baju setelah pulang sekolah, baju seragamku aku tidak taruh di tempat keranjang kotor. Buku-bukuku berserakan di mana saja. Selimutku juga tidak aku lipat kembali ketika aku bangun tidur. Apa mungkin ini ya yang menjadi sarang dari nyamuk-nyamuk? Nah Gina, kamu sangat pintar sekali. Kamu bisa menyadari nyamuk-nyamuk itu tinggal di mana? Di sela-sela baju yang kotor, di selimut yang tidak kamu bersihkan, tidak kamu lipat. Iya ma, aku menyesal. Mulai sekarang aku mau untuk melipat selimutku, membereskan kasurku dan bantalku. Dan ketika aku pulang sekolah, aku ingin langsung segera menyimpan seragamku ke keranjang kotor. Baik ma, aku lipat ya selimutku ya ma. Begini kan caranya ma. Nih begini ya ma. Baiklah aku lipat ya ma. Dan ku simpan seragamku yang sudah kotor ke tempat yang keranjang kotor. Nah begitu Gina. Tidak lama kan kamu beres-beres kamar? Iya ma, ternyata tidak lama. Ya baiklah begitu Gina. Nanti kamu istirahat dan segera mudah-mudahan cepat sembuh ya Gina. Iya ma, terima kasih. Aku menyesal karena aku tidak membereskan kamarku. Mulai sekarang aku akan menjadi anak yang rajin membereskan kamarku. Terima kasih ya mama. Sekian cerita dongeng dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.